Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmatnya berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, diberikan waktu luang sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita masuk pelajaran yang ke-349 yang saya beri judul Bahaya Futur dan Cara Mengatasinya. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kita akan bahas menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, pengertian futur secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa, futur itu artinya, kata para ulama, diantaranya disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quran, disebutkan al-futur itu adalah sukunun ba'da hiddatin walinun ba'da syiddatin. Secara bahasa, futur itu artinya tenang atau lemah, melemahnya semangat setelah sebelumnya kuat. Tadinya kuat jadi lemah, dan tadinya keras kemudian menjadi lembut. Ini secara bahasa. Sukunun ba'da hiddatin walinun ba'da syiddatin. Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Futur Mazahiruhu wasbabuhu wa ilajuhu disebutkan bahwasanya al-futur huwa as-sukunu ba'dal harakah wa dha'fu ba'dal quwwah. Futur itu artinya diam setelah bergerak, lemah setelah kuat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan futur itu artinya dha'fun wa tarakhin ya'tari al-insanu ba'da nasyatin wa quwwatin fit ta'ah. Futur itu artinya melemahnya atau kelemahan atau kemalasan yang menimpa seseorang setelah sebelumnya semangat dan kuat dalam ketaatan. Jadi futur itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya melemahnya semangat dalam beribadah yang sebelumnya rajin. Yang sebelumnya rajin kemudian menjadi apa? Menjadi lemah. Ini poin yang pertama, pengertian futur secara bahasa dan istilah. Adapun poin yang kedua kita bahas, yaitu dalil tentang masalah futur ini. Saya sebutkan 2 dari Al-Quran dan 1 dari hadis Nabi SAW. 1 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis Nabi SAW. Dalil yang pertama, surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti wanita yang menguraikan benangnya setelah kuat menjadi lemah kembali. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 92. Di dalam ayat ini terdapat perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di situ ada kalimat benang yang kuat. Maksudnya di sini, kata para ulama, menunjukkan amal baik ataupun iman ataupun komitmen. Kemudian naqadat ghazlaha, kemudian diurai kembali, maksudnya ya pengkhianatan. Bisa juga perumpamaan ini disebutkan menunjukkan kemunafikan ataupun inkonsistensi, artinya tidak konsisten, tidak tetap, tidak stabil, ya. Ini sehingga apa yang terjadi? Hasil usahanya sia-sia. Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, beliau mengatakan, qala Abdullah bin Katsir As-Suddi, hazihi imra'atun
kharqa'u kanat bi Makkah kullama ghazalat syai'an naqadathu ba'da inbiramihi. Wa qala Mujahid wa Qatadah wa Ibnu Zaid hadza masalun liman naqada ahdahu ba'da tauqidihi wa hadzal qawlu arjah wa azhar. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya yang meriwayatkan dari Imam As-Suddi, beliau mengatakan ini adalah gambaran tentang seseorang wanita yang kebetulan ada di Mekah. Setiap kali dia memintal benang, kemudian dia malah justru merusaknya kembali. Ya, habis dipintal benangnya jadi kain, kemudian malah dirusak kembali. Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki, Imam Qatadah bin Di'am As-Sadusi, dan juga Imam Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya ini perumpamaan bagi orang yang mengingkari janji setelah menguatkannya, dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih jelas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Makna secara umum ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk bersikap seperti perempuan tadi tuh yang memintal benang dengan kuat, lalu dia sendiri yang menguraikannya, dia sendiri yang merusaknya. Ini perumpamaan bagi orang yang sudah membangun sesuatu dengan baik, ya, dengan iman, dengan amal, tapi kemudian dia merusak kembali, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir juga, ayat ini berkaitan tentang larangan melanggar janji atau melanggar akad, baik akad itu kepada Allah maupun akad itu kepada manusia. Dan mengingkari janji setelah sebelumnya berkomitmen kuat diibaratkan seperti usaha yang sia-sia. Dan perempuan dalam ayat ini dijadikan contoh karena ada riwayat tentang seorang wanita di Mekah yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang memang melakukan hal tersebut, memintal lalu merusaknya kembali, seperti ya sebagai simbol orang yang bodoh ya dan tidak stabil, artinya tidak konsisten. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah yang pertama, jangan sampai kita merusak amal sendiri seperti riya, seperti pamer amal maksiat setelah taat, ingkar dalam komitmen iman, apalagi setelah bulan Ramadan. Ya, kita di bulan Ramadan sudah berusaha untuk beramal, ya. Kita berusaha menjaga amal tersebut di luar bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Ini menunjukkan jangan sampai kita sudah membangun sebuah amal yang baik di bulan Ramadan, kita malah merusaknya kembali setelahnya. Ya, di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal dia tidak mau puasa lagi, tidak mau puasa sunnah, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau beramal soleh yang lain yang dia biasa lakukan di bulan Ramadan. Ini seperti wanita yang memintal menenun benang, kemudian setelah jadi dirusak lagi. Ya, dirusaklah lagi. Faedah yang kedua, ayat ini mengandung pelajaran agar kita senantiasa menjaga konsistensi amal atau biasa kita sebut dengan istiqomah. Amal yang sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada besar, ya, dilakukan secara kontan, besar tapi inkonsisten, tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak terus menerus. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten, yang terus menerus walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Kita biasakan puasa Senin Kamis, ya. Kita biasakan ya minimal 3 hari setiap bulan puasa Ayyamul Bid misalnya. Ya, karena kita sudah biasa bulan Ramadan puasa, ya di luar bulan Ramadan kita biasakan juga berpuasa sunnah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ya kita berusaha untuk melaksanakannya. Boleh boleh berkesinambungan, ya setiap hari sampai 6 hari boleh, atau selang-seling sehari puasa, besok enggak, sehari puasa boleh. Yang penting 6 hari. Kata Nabi SAW, siapa saja yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana husiyamud dahar. Kata Nabi SAW, siapa saja yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Kenapa demikian? Karena satu hari puasa dihitung 10 kebaikan, 10 kali 30 sama dengan 300, ditambah 6 kali 10, 60, 360 sama dengan setahun. Sama dengan setahun, ya. Begitu juga baca Quran, ya. Setiap hari kita usahakan minimal 1 juz, ya. 1 bulan selesai
1 kali hatam. Ya. Ya, kita usahakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca sehari 1 juz, ya baca setengah juz. 1 hari masa setengah juz nggak bisa? Kalau nggak bisa setengah juz gimana Ustadz? Ya, baca 1 lembar atau satu halaman. Kalau nggak bisa juga ya baca 1 ayat. Masa 1 ayat sehari nggak bisa? Kan begitu. Kalau nggak bisa juga baca Al-Quran, maka tanya kepada diri kita. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan sehingga tidak mampu untuk membaca Al-Quran ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ahabul a'mali ilallah adwa muhawain qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten dilakukan terus-menerus walaupun sedikit ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, tepat janji. Ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik di dalam Islam. Janji kepada Allah. Kalau kita punya janji untuk senantiasa melakukan sebuah amalan ya, maka kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ataupun kita punya janji dengan manusia yang lain berupa hubungan sosial, kontrak kah, kesepakatan kah, ataupun yang lain, maka kita berusaha untuk menepati janji. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa konsisten dalam melakukan kebaikan ya, jangan merusak apa yang sudah dibangun di bulan Ramadan sehingga di luar bulan Ramadan tidak melakukannya lagi. Ini sama saja seperti wanita yang memintal benang kemudian kalau sudah jadi dirusak lagi. Ini tidak baik ya, ini tidak baik. Dan kita berusaha untuk menjaga amanah dan janji. Allahu a'lam bishawab. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa lemahnya, futurnya. Siapa saja yang masa lemahnya di atas sunnahku, maka dia akan beruntung. Dan siapa saja yang waman kanat ila ghairi dzalik faqad halaka, dan siapa yang tidak melakukan masa lemahnya tetap di atas sunnahku, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh para ulama hadis, diantaranya Syalbani dalam Sahihul Jami, beliau mensahihkan hadis ini, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau, Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa lemahnya. Yang dimaksud dengan syirrah itu berarti semangat, gairah, antusias ya. Di antusias awal ketika seseorang memulai sebuah pekerjaan atau sebuah ibadah, itu namanya syirrah ya. Di awal-awal semangat. Begitu juga di bulan Ramadan. Awal-awal Ramadan Masya Allah semangat, tapi setelah tengahnya, akhirnya banyak kan yang gugur ya, yang tidak semangat lagi. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa lemahnya. Fatrah itu menunjukkan fase di mana seseorang sudah melemah semangatnya, atau kondisi ketika seseorang tidak lagi berada di level awal ketika dia beribadah. Itu namanya fatrah. Para ulama menjelaskan tentang masalah hadis ini bahwasanya manusia secara fitrah memiliki masa naik turunnya semangat. Seperti iman itu terkadang naik, iman itu terkadang turun. Iman itu bisa naik karena ketaatan, iman itu turun karena dosa dan maksiat. Begitu juga masalah ibadah itu bisa naik, bisa turun. Di awal-awal ibadah mungkin semangat. Tapi setelah itu ada masa yang namanya masa futur, masa fatrah. Dia mulai melemah, mulai jenuh, dan kondisi ini kata para ulama biasa ya, lumrah. Kenyataan yang biasa terjadi pada ibadah seseorang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, siapa saja yang ketika masa lemahnya di atas sunnahku, maka dia akan aflaha, dia akan beruntung.
Ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah ukuran barometer konsistensi sebuah amal. Sebuah amal dikatakan konsisten, istiqomah, istimror, dawam, maka ketika dibangun di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha." Dan siapa saja yang ketika masa fatrahnya di atas sunnahku, maka dia akan beruntung. Artinya, ketika seseorang masa futur masih tetap berada dalam koridor sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lalai banget, tidak berlebihan, maka orang itu beruntung, selamat. Artinya dia tetap istiqomah di atas sunnah dan tidak keluar dari jalur itu. Ketika masa lemah, maka tidak keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama memberikan anjuran kalau kita sedang futur, beralih ke ibadah yang lain. Ya, kalau kita bosan baca Quran, beralih ke baca buku misalnya, atau baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bosan puasa, ya kita berhenti dulu, ya puasa sunnah misalnya, puasa Senin Kamis, ya ganti ke puasa yang lain, Ayyamul Bid misalnya. Oh, saya pekan ini nggak puasa Senin Kamis dulu, saya mau puasa Ayyamul Bid misalnya. Ya, ada masalah. Misalnya seseorang sedang jenuh dengan sholat misalnya, sholatnya kepanjangan, maka diturunkan sedikit, ya. Atau rakaatnya dikurangi sedikit, ya. Biasanya dia sholat misalnya 11 rakaat, ya, dia kurangin menjadi 8 rakaat, ya. Kemudian witirnya 1 rakaat, nggak ada masalah. Supaya untuk apa? Untuk menjaga konsisten amal. Yang penting istimror, yang penting dawam, yang penting berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya tawasud dalam beribadah, ya, ini sifatnya berkelanjutan dan tidak ekstrim. Artinya jangan sampai kita di awal-awal saja semangat baca misalnya sholat malam baca surat Al-Baqarah, tapi besoknya kapok, nggak mau sholat lagi. Ya, ini tentu saja tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya juga kata para ulama tentang masalah hadis ini, para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya tidak boleh berlebihan dalam beribadah sehingga melampaui kemampuan kita. Seperti tadi tuh, kita biasanya sholat 2 rakaat sholat malam biasanya, dengan standar membaca 1 rakaat setengah halaman atau 1 halaman. Kemudian kita berusaha untuk saya mau baca 3 lembar 1 rakaat misalnya. Dia tidak biasa sholat panjang, sholat malam dengan bacaan yang panjang, tapi dia paksakan. Sehingga apa yang terjadi, itu bisa berujung pada kemerosotan amal setelahnya. Besoknya bisa kapok, besok saya nggak sholat dulu dah. Ya. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya berkelanjutan tidak sholat lagi. Seperti, ya ini lumrah ya manusia. Seperti yang dialami juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, mencontoh Nabi dalam sholat malam. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in pernah ikut sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi SAW bacanya panjang, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, Al-Maidah, ya, begitu juga An-Nisa, begitu juga sampai surat Al-An'am dalam 1 rakaat. Ya, dalam 1 rakaat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya mereka tidak ikut lagi bersama Nabi sholat malam. Kenapa? Kapok. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam Nabi panjang luar biasa, sampai para sahabat pun tidak mampu untuk mengikutinya. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya sudah berburuk sangka, saya ingin duduk, artinya tidak melanjutkan sholatnya ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking panjangnya, saking panjang. Apakah setelah itu mereka ikut lagi sholat bersama Nabi? Jawabannya enggak. Ini menunjukkan bahwasanya iman para sahabat ya berbeda dengan iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat ya, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka juga manusia, mereka juga punya kekurangan. Artinya jangan berlebihan. Artinya tawasud dulu. Ya kalau misalnya kita nggak biasa sholat malam, baca yang surat-surat pendek dulu, sampai beberapa hari, sampai mungkin sebulan atau 2 bulan. Setelah terbiasa tambah. Dan begitu juga baca Quran. Ya kita mungkin nggak biasa baca 1 hari 1 juz. Ya, mungkin 1 hari 1 halaman dulu atau setengah halaman, nggak apa-apa, lakukan rutin sampai sebulan atau 2 bulan. Kemudian setelah itu tambah.
Ya, dari setengah halaman jadi baca 1 halaman per hari misalnya. Kemudian setelah itu bertahap, step by step, kemudian ditambah sesuai dengan kemampuan kita, sehingga berkelanjutan, konsisten, ya, istimror, istiqomah dalam ibadah tersebut, tidak berujung pada kemerosotan amal setelahnya. Artinya ya, tidak ada kalimat kapok setelahnya, tidak melanjutkan ibadah tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini menunjukkan larangan, ya, jangan terlalu lalai sehingga ibadahnya tertinggal, karena itu bentuk jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam bahasa syariat kita tawazun, ya, bahasa kerennya mungkin golden mean, ya, dimana kita berusaha untuk menjaga konsisten di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih utama daripada kuat hanya sesaat, setelah itu langsung turun drastis, futur, ya, tidak melakukan lagi. Ini terlarang, ini tidak dianjurkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang mana halak dalam hadis ini. Kata para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan halak ataupun binasa menunjukkan putusnya hidayah dari jalan kebenaran. Bukan sekedar dosa kecil, bukan sekedar hanya kelelahan biasa. Tetapi jika seseorang ketika masa futurnya jauh dari sunnah Nabi justru malah meninggalkan sunnah tersebut, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa, dia akan celaka. Inti dari hadis ini bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk ekstrim dalam ketaatan sehingga mengorbankan fisik, sehingga mengorbankan keadaan sosial kita. Artinya jangan sampai kita terlalu ekstrim, ibadah sekali banyak, tapi setelah itu berhenti. Nah, ini tidak dianjurkan. Yang kedua, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang konsisten, amalan yang istimror, amalan yang dawam. Ya, sebagaimana hadis tadi sudah kita sebutkan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kemudian dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya turun naik iman, ya, masa semangat ibadah itu biasa. Tetapi yang dinilai dalam poin ini, dalam hadis ini adalah bagaimana kita ketika masa fatrah tersebut, ketika masa turun tersebut masih berada di dalam koridor sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar dari koridor tersebut. Bukan karena hebatnya ibadah di awal ketika semangat saja, tidak. Setelah itu futur, hilang, lenyap, ya, dari koridor sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbahaya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, dia bisa binasa. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, annasu munzu khuliqu lam yazalu musafirin wala yahuttuna rihalahum illa fil jannati awin nar. Manusia sejak diciptakan itu terus berjalan menuju akhirat. Ya. Dan tidak berhenti kecuali di surga atau di neraka. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih di muka bumi, ya, pasti, ya, kita akan menemukan sebuah permasalahan hidup dimanapun kita tinggal, bersama siapa saja kita tinggal, ya, pasti akan mendapatkan sebuah permasalahan. Ya, nggak mungkin, ya, kita selama masih hidup ini kita nggak ada masalah, nggak mungkin, abadan. Iya. Sampai kapan? Sampai di tempat berhenti terakhir, itu surga atau neraka. Waliyazubillah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya, selama masih dalam perjalanan hidup, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, annasu munzu khuliqu lam yazalu musafirin wa la yahuttuna rihalahum ila fil jannah awin nar. Ya, manusia sejak diciptakan terus berjalan dan tidak berhenti kecuali di surga atau di neraka. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Ya, jangan sampai masalah itu keluar dari koridor sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa ibadah juga sama, ada masa puncaknya naik sedang semangat, ada juga masa futurnya. Begitu juga kita dalam masalah kehidupan kita. Ada masa senang, ada masa sulit, ada masa berat, ada masa sedih. Ya, jangan sampai masa berat, masa sulit, masa sedih itu keluar dari jalur sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya semangat itu wajar dan futur itu pasti ada dan terjadi. Yang penting bagaimana kita berada tetap konsisten di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya, futur itu membawa bahaya. Ada bahayanya. Apa saja bahayanya? Secara ringkas kita sebutkan. Yang pertama, membuat orang malas beribadah. Sholat mulai ditinggalkan, Al-Quran mulai jarang dibaca. Nah, itu bahaya tuh kalau sampai ditinggalkan. Jadi membuat orang malas beribadah. Yang kedua, futur itu berbahaya, bisa meninggalkan kewajiban jika tidak dikontrol dengan baik. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama juga, sehingga meninggalkan sholat, sehingga jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahaya futur itu bisa menjadikan hati menjadi keras, sehingga ketika beribadah tidak merasa nikmat lagi, ya, hanya sebagai rutinitas harian biasa. Yang keempat, ya, bisa terancam kepada kebinasaan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW, siapa saja yang ketika masa futurnya tidak berada di atas sunnah Nabi SAW, maka dia halak, maka dia akan bisa binasa, maka dia akan celaka. Kemudian yang terakhir, itu cara mengatasi futur, cara menanggulangi masa futur. Yang pertama, tetap berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang masa futurnya tetap berada di atas sunnahku, maka dia akan beruntung, faqad aflaha. Maksudnya, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Minimal masih dalam koridor ketaatan di atas sunnah Nabi SAW. Yang kedua, menjaga amal yang wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, saat futur, maka tetap menjaga yang wajib. Tinggalkan yang haram. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama zaman sekarang, ya. Yang ketiga, ya, cara mengatasi futur, mengambil amalan yang sedikit tapi konsisten. Kalau kita nggak bisa banyak, maka ya lakukan sedikit. Sebagaimana hadis Nabi SAW sudah kita sebutkan tadi, ahabul a'mal ilallah adwa muhawain wa in qalla, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, berkumpul dengan orang soleh. Jangan sampai kita meninggalkan orang-orang soleh. Jangan berteman dengan teman yang buruk, karena teman itu bisa menarik. Sebagaimana kata orang Arab, as-sahibu sahibun, orang itu bisa menarik ke arah yang positif atau menarik kepada yang negatif. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh, maka kita mengharapkan dari lingkungan tersebut bisa mempengaruhi bertambahnya iman, dan majelis ilmu bisa menghidupkan hati. Yang kelima, mengingat tujuan hidup, bahwasanya tujuan hidup kita ini adalah akhirat, dan kita berusaha untuk bisa dimasukkan ke dalam surga, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan, sebagaimana doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Maka dengan ini kita berusaha untuk supaya jangan sampai masa fatrah kita, masa futur kita itu jauh dari sunnah Nabi SAW. Ingat bahwasanya masa futur, masa fatrah itu bukan menunjukkan tanda kegagalan, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya bukan futur itu sendiri, tetapi yang berbahaya adalah ketika futur itu membuat kita keluar dari jalur jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.